Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pendengar setia Radio Dakwah Salafiyah yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajian kita pada kitab Tauhid, masuk pada dalil yang kelima tentang kewajiban mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Di sini al-muallif rahimahullahu taala menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am ayat ke 151, 152 dan 153. Jadi beliau menyebutkan 3 ayat dari surat Al-An'am. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa qawluhu ta'ala Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Berkata al-muallif rahimahullahu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, katakanlah wahai Muhammad, kemarilah aku bacakan kepada kalian apa yang telah diharamkan Rabb kalian atas kalian. Alla tusyriku bihi syai'a, yaitu janganlah kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pengharaman yang pertama. Wa bil walidaini ihsanan, dan hendaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua. Wala taqtulu auladakum min imlaqin nahnu narzuqukum wa iyyahum, dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Kamilah yang memberikan rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, dan janganlah kalian mendekati perbuatan-perbuatan keji yang nampak maupun yang tersembunyi. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq, dan janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Demikianlah Allah mewasiatkan kepada kalian agar kalian memahaminya. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddah. Dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang paling terbaik sampai dia mencapai umur balik. Wa auful kaila wal mizana bil qist, dan hendaklah kalian menimbang dengan takaran ataupun timbangan dengan keadilan. La nukallifu nafsan illa wus'aha, dan kami tidak membebani satu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba, dan apabila kalian berkata, hendaklah kalian berkata dengan adil walaupun terhadap karib kerabat. Wa bi ahdillahi aufu, dan dengan perjanjian Allah tunaikanlah. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Demikianlah Allah mewasiatkan kepada kalian agar kalian mendapatkan nasihat. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh, dan bahwasannya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan itu. Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lainnya yang akan menyebabkan kalian terpecah belah dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah Allah Subhanahu wa ta'ala mewasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Ikhwani fiddin,
wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Inilah 3 ayat yang dijadikan dalil oleh al-muallif rahimahullahu taala tentang kewajiban mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Di mana di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan 10 wasiat, ya. Ayat ini dikenal oleh para ulama dengan istilah al-wasaya al-ashr, ya. 10 wasiat Allah Subhanahu wa taala. Ya, 10 wasiat Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sebagaimana akan kita sebutkan setelah ini, andaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mewasiatkan kepada umatnya dengan wasiat khusus yang diberikan stempel, ya, dengan stempel resmi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tentunya beliau akan mewasiatkan dengan 3 ayat ini, ya. 3 ayat dari surat Al-An'am pada ayat ke 151, 152 dan 153. Iya. Dan dari 10 wasiat ini, ya, sisi pendalilan dari ayat ini, dari 10 wasiat ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wasiat yang pertama, alla tusyriku bihi syai'a, ya. Janganlah kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan bahwa perkara tauhid, membersihkan akidah dari kotoran-kotoran kesyirikan dan noda-noda kekafiran adalah hal yang paling utama untuk diamalkan oleh seorang hamba, ya. Sehingga dari 10 wasiat Allah Subhanahu wa taala yang sangat penting ini, ya, untuk mencapai ketakwaan kepada Allah, itu dimulai dengan wasiat untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan bahas, ya, satu persatu dari 10 wasiat Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum." Ya. Katakanlah wahai Muhammad, kemarilah kalian, aku akan membacakan kepada kalian apa yang diharamkan oleh Rabb kalian atas kalian. Ini menunjukkan bahwasannya yang berhak untuk mengharamkan dan menghalalkan sesuatu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan Rabbukum untuk mengingatkan bahwa mengharamkan dan menghalalkan adalah hak lirrububiyah, ya. Haknya rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Bagian dari tauhidur rububiyah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah yang berhak menghalalkan satu perkara atau mengharamkan satu perkara. Sehingga termasuk kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala ketika seorang menghalalkan apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, atau dia mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang yang mentaati orang lain, ya, di dalam menghalalkan apa yang diharamkan dan mengharamkan apa yang dihalalkan, dia pun telah melakukan kekafiran atau kesyirikan di dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah pembahasan lebih detail tentang ini akan datang pada babnya. Iya. Wasiat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alla tusyriku bihi syai'a." Janganlah kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini menunjukkan bahwasannya kesyirikan adalah dosa yang paling besar, ya. Sehingga dari 10 wasiat di dalam ayat-ayat ini disebutkan pada peringkat yang pertama, ya, untuk mengingatkan manusia betapa bahayanya perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ibadah adalah hak Allah Subhanahu wa taala, ya. Hak zat yang paling mulia, yang paling tinggi. Maka tentunya sebagai seorang hamba, kita pun harus lebih memuliakan dan lebih mengutamakan atau memprioritaskan di dalam kehidupan kita permasalahan tauhid ini. Dan harus lebih kita khawatir dari semua dosa, dari semua ancaman, ya, ancaman azab Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, harus lebih kita khawatirkan ancaman karena
melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus lebih kita takuti, ya. Betapa tidak seorang nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, ya. Ya Allah, jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah patung-patung. Jadi seorang nabi saja takut, ya. Apalagi kita tentunya mesti lebih takut dari perbuatan kesyirikan, ya. Takut kalau kita jatuh pada kesyirikan. Takut kalau keluarga kita jatuh pada kesyirikan dan masyarakat kita terjatuh pada perbuatan-perbuatan yang akan mengundang murka Allah Subhanahu wa taala tersebut. Iya. Kata Ibrahim At-Taimi rahimahullahu taala, "Wa man ya'manul bala ba'da Ibrahim." Ya, siapakah, ya, yang merasa aman, ya, dengan cobaan atau bencana jatuhnya seseorang dalam kesyirikan setelah Nabi Ibrahim alaihissalam. Artinya, kalau Nabi Ibrahim alaihissalam saya takut, ya, terjatuh pada kesyirikan dan takut keturunannya, dan keturunan beliau adalah para nabi, ya, beliau khawatir jangan sampai mereka berbuat kesyirikan. Tentunya kita harus lebih khawatir jangan sampai kita berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dapati ayat-ayat tentang sebuah perintah yang berisi perintah-perintah Allah. Biasanya perintah yang pertama dimulai dengan perintah untuk beribadah kepada Allah. Demikian pula sebaliknya, banyak sekali ayat-ayat yang berisi tentang larangan Allah atau wasiat-wasiat Allah, itu dimulai yang pertama sekali wasiat untuk tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wasiat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa bil walidaini ihsanan." Dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Hal ini juga menunjukkan betapa tingginya hak kedua orang tua terhadap anak-anaknya. Ya. Disebutkan hak Allah Subhanahu wa taala lalu digandengkan dengan hak kedua orang tua. Dan ini banyak sekali seperti pada ayat sebelumnya. Ya, dua ayat sebelumnya, dua dalil yang sebelumnya kita sebutkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan haknya, ya, untuk ditunaikan, lalu kemudian menyebutkan hak kedua orang tua, ya. Tetapi sebagaimana yang telah kita ingatkan pada pertemuan yang lalu, hak orang tua ini tidak melebihi sedikit pun hak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang tua tidak berhak atau tidak boleh ditaati apabila mereka memerintahkan anak-anaknya untuk bermaksiat kepada Allah, apalagi berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasiat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu auladakum min imlaqin. Nahnu narzuqukum wa iyyahum." Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena khawatir, ya, khawatir kemiskinan, khawatir kefakiran. Sesungguhnya kamilah yang memberikan rizki kepada kalian dan kepada mereka. Ini celaan dan larangan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang musyrikin, ya, di mana dahulu kebiasaan mereka kalau takut tidak bisa memberi makan kepada anak-anaknya atau takut anak-anaknya menambah beban dalam kehidupan mereka, ya, maka mereka pun membunuh anak-anaknya yang masih kecil. Naudzubillah min dzalik, ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki kepada mereka dan kepada anak-anak mereka. Ini peringatan atas tauhidur rububiyah, keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki. Ya, manusia hanya berusaha, sedangkan yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap orang sebelum dia dilahirkan ke dunia ini telah ditetapkan bagaimana rezekinya, ya. Bagaimana rezekinya sampai kematiannya. Jadi tidak boleh seorang itu khawatir, ya, takut kekurangan rezeki, lalu kemudian dia melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan di sini ada peringatan para ulama bahwasanya memahami ayat ini bukan berarti boleh, ya, seorang membunuh anak-anaknya dengan sebab lain, ya. Kalau di sini sebutkan sebab karena takut miskin, ya.
Bukan itu maksudnya, ya. Sebab ini hanya sekedar menunjukkan bahwa kebanyakan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin karena sebab hal tersebut. Iya. Oleh karena itu, para ulama kita banyak mengingatkan, ya. Di antaranya yang diperingatkan oleh Syekh Dr. Saleh bin Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala dalam kitab beliau I'anat Al-Mustafid li syarhi kitab Tauhid, beliau mengingatkan hal yang serupa yang dilakukan oleh kaum musyrikin di zaman ini dan diikuti oleh sebagian kaum muslimin, ya. Hal yang serupa yang dilakukan oleh kaum musyrikin di zaman ini dan diikuti oleh sebagian kaum muslimin, yaitu mereka membatasi kelahiran anak mereka dengan alasan macam-macam, ya. Takut terjadi peledakan penduduk, ya. Takut kekurangan lapangan kerja, ya. Takut tidak bisa mensejahterakan anak-anaknya, macam-macam, ya. Ketakutan-ketakutan yang berasalnya dari godaan-godaan syaitan, iya. Sehingga mereka kemudian mencetuskan program yang namanya keluarga berencana, ya, atau KB, ya, pembatasan kelahiran, ya, cukup 2 anak saja katanya, iya. Dan sayangnya hal ini diikuti oleh sebagian kaum muslimin, iya. Dan lebih parah lagi, ternyata belakangan orang-orang musyrikin ini menyadari, ya, pentingnya untuk memperbanyak anak, ya. Pentingnya untuk memperbanyak anak karena hal itu akan lebih menguatkan mereka, ya. Sementara membatasi kelahiran ini mereka terapkan atau mereka sangat anjurkan di negeri-negeri kaum muslimin agar kekuatan kaum muslimin menjadi lemah, iya. Dan hal ini bertentangan dengan syariat Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan memerintahkan untuk menikahi wanita yang subur dan peranak, ya. Wanita yang subur kandungannya, ya, rahimnya dan peranak, ya. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tazawwajul wadudal waluda, fa inni mukatsirun bikumul umam yaumil qiyamah." Ya. Nikahilah wanita-wanita yang penyayang dan peranak, ya, yang subur rahimnya. Karena sesungguhnya aku berbangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat. Iya. Dan dengan banyaknya umat tentu akan menguatkan kaum muslimin. Namun tentunya di sini umat yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang dibina di atas tauhid, ya, yang dididik di atas sunnah, ya. Jangan sampai kita hanya, ya, berusaha untuk banyak anak tetapi tidak ada usaha untuk mendidik mereka, ya. Tidak ada usaha untuk membina anak-anak kita di atas tauhid dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang paling penting. Iya. Jadi, apa yang dimaksud dengan program KB itu bertentangan dengan syariat Islam, iya. Baik. Wasiat yang berikutnya, wasiat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan." Dan janganlah kalian mendekati perbuatan keji. Ya. Perbuatan keji di sini ada 2 makna, makna yang khusus dan makna yang umum. Makna yang khusus adalah perbuatan zina. Ya, ini adalah perbuatan keji. Banyak sekali kita dapati dalam ayat Al-Quran, apabila disebutkan al-fawahish atau al-fahisha, maka itu maksudnya adalah perbuatan zina. Dan makna yang umum adalah seluruh perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma dhahara minha wa ma batan. Ya. Janganlah kalian dekati perbuatan-perbuatan yang keji, perbuatan dosa kepada Allah dan perbuatan zina, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya. Yang nampak maupun yang tersembunyi itu ditafsirkan oleh para ulama. Di antara penafsirannya adalah yang nampak kemaksiatannya atau yang dianggap bahwa hal itu maksiat oleh kebanyakan manusia maupun yang tidak dianggap maksiat oleh sebagian manusia. Iya, karena terkadang satu perbuatan maksiat sebagian orang mengetahui itu adalah perbuatan maksiat.
Dan terkadang pula banyak dari manusia tidak mengetahui itu perbuatan maksiat. Ya. Ma dhahara minha wa ma batan, yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya. Makna yang lain yang disebutkan para ulama, yang kalian nampakkan dan yang kalian sembunyikan. Ya. Ketika kalian dilihat orang atau ketika kalian tidak dilihat orang. Ya. Dalam dua kondisi tersebut kalian harus meninggalkan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan makna yang lain disebutkan para ulama, yaitu yang besar dosanya maupun yang kecil dosanya. Ya, yang besar dosanya seperti perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini menunjukkan keistimewaan syariat Islam. Di mana syariat Islam ini adalah syariat yang senantiasa memerintahkan kita untuk mencegah satu penyakit sebelum terjadinya penyakit tersebut. Sebab kalau penyakit sudah terjadi, penanganannya akan lebih sulit dibanding sebelum dia terjadi. Sehingga di sini dikatakan wala taqrabul fawahish. Jangan kalian mendekati perbuatan-perbuatan keji. Artinya mendekati saja sudah dilarang, apalagi melakukan perbuatan keji tersebut. Maknanya adalah semua hal-hal atau semua perkara yang bisa mengantarkan seseorang pada perbuatan maksiat itu telah dilarang oleh syariat ini. Ini merupakan karakter dari syariat Islam, yaitu ketika syariat ini melarang sesuatu, maka semua hal yang bisa mengantarkan pada keharaman tersebut itu juga dilarang. Ini sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqrabuz zina, innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Janganlah kalian mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan seburuk-buruk jalan. Di sini Allah mengatakan wala taqrabuz zina. Jangan kalian mendekati zina. Artinya mendekati saja sudah dilarang, apalagi melakukannya. Itu bermakna semua hal atau semua perbuatan yang bisa mengantarkan kepada perzinahan, maka itu diharamkan. Apakah berikhtilat dengan lawan jenis, campur baur dengan lawan jenis, atau berjabatan tangan dengan lawan jenis, atau memandang lawan jenis yang bukan mahramnya atau bukan istrinya, berdua-duaan, lalu kemudian terjatuh kepada perbuatan zina. Jadi semua yang bisa mengantarkan kepada zina telah diharamkan dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula semua yang mengantarkan kepada kesyirikan dilarang oleh syariat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana akan datang nanti penjelasan hal-hal yang bisa mengantarkan kepada perbuatan syirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasiat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun." Dan janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Allah mewasiatkan kepada kalian agar kalian memahaminya. Dalam ayat ini terdapat larangan menumpahkan darah manusia. Kecuali dengan alasan yang hak. Bahwa membunuh termasuk dosa besar, dosa yang membinasakan manusia, kecuali dengan alasan yang hak. Nanti akan kita sebutkan di antara alasan-alasan yang dibolehkan dibunuhnya seseorang. Namun sebelumnya, para ulama kita menyebutkan orang-orang yang diharamkan dibunuh itu ada 4. Orang-orang yang diharamkan dibunuh itu ada 4. Yang pertama, seorang muslim. Dari 4 ini, yang 1 muslim, yang 3-nya kafir. Yang pertama, seorang muslim. Membunuh seorang muslim adalah dosa yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan ancaman yang sangat keras dalam Al-Qur'an, "Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban alima." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja,
maka balasannya adalah Jahannam. Dia kekal di dalamnya. Dan kemurkaan Allah atasnya. Dan Allah melaknatnya. Dan Allah menyiapkan atasnya azab yang sangat pedih. Ya. Ini menunjukkan dosa yang sangat besar apabila seorang membunuh saudaranya kaum muslimin. Iya. Dan juga peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Kata beliau, "La zawalu hadhihi dunya ahwanu 'indallah min qatli rajulin muslim." Ya. Binasanya dunia ini, yaitu hancurnya dunia ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu lebih ringan di sisi Allah dibanding terbunuhnya seorang muslim. Ya. Sirnanya dunia ini, hilangnya dunia ini seluruhnya, itu lebih ringan di sisi Allah dibanding dibunuhnya seorang muslim. Ini betapa mulianya seorang muslim itu, baik ketika hidupnya maupun ketika matinya. Ya. Ketika hidupnya kita harus memuliakannya, ya, kita harus menghormatinya. Al-muslim akhul muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang muslim saudara bagi muslimnya yang lain, ya. Tidak boleh dia menghinanya, tidak boleh dia mencercanya. Iya. Demikian pula setelah matinya bahkan, ya, kita dilarang untuk menginjak kuburan kaum muslimin, untuk melangkahi kuburannya. Bahkan kita disyariatkan untuk mengucapkan salam kalau mendatangi pekuburan kaum muslimin. Ini menunjukkan terhormatnya kaum muslimin tersebut. Iya. Maka dosa yang sangat besar apabila seorang membunuh seorang muslim. Iya. Kemudian yang kedua, jiwa yang diharamkan Allah untuk dibunuh adalah az-zimmi, ya, kafir zimmi, yaitu orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin dan dia tunduk dengan peraturan kaum muslimin dan dia membayar pajak kepada pemerintah kaum muslimin. Iya. Kemudian yang ketiga, al-mu'ahad, orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin dalam jangka waktu tertentu, ya, seperti perjanjian gencatan senjata, ya. Mungkin awalnya dia berperang dengan kaum muslimin, tapi ada perjanjian gencatan senjata sampai waktu tertentu, maka tidak boleh untuk menyerang mereka. Ya. Kemudian yang keempat, orang kafir al-musta'min, ya, orang kafir yang meminta keamanan, ya, meminta jaminan keamanan kepada kaum muslimin, maka harus, ya, atau apabila dia telah diberikan jaminan keamanan oleh seorang muslim, maka seluruh kaum muslimin tidak boleh ada yang membunuhnya. Iya. Nabi SAW dalam mengingatkan dosa yang sangat besar apabila seorang muslim itu membunuh ketiga jenis kafir ini, ya, yaitu orang-orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin, apakah perjanjian keamanan, ya, atau perjanjian gencatan senjata, atau perjanjian untuk dilindungi. Iya. Masuk dalam kategori ini orang-orang kafir yang masuk ke negeri kaum muslimin dengan visa resmi. Ya, visa resmi ini adalah lambang perlindungan kaum muslimin kepada mereka. Ya, izin resmi dari pemerintah untuk melindungi orang-orang yang masuk ke negeri kaum muslimin. Iya. Nabi SAW mengingatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah, fa inna rihaha la tujadu min masirati 40 aman." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membunuh seorang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin, apakah perjanjian keamanan, perjanjian gencatan senjata atau perlindungan dari kaum muslimin, maka dia tidak akan mencium bau surga. Padahal bau surga itu tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Iya. Ini menunjukkan dosa besar, ya, membunuh orang-orang kafir sekalipun yang tidak berhak dibunuh. Iya. Jadi dalam Islam, ya, membunuh orang kafir atau memerangi orang kafir adalah memang benar, adalah kewajiban. Ya. Tetapi kewajiban tersebut diatur di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak setiap orang kafir itu boleh diperangi. Ya. Tidak setiap orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala itu boleh diperangi. Iya. Oleh karenanya, dari sini kita mengetahui bahwa apa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin dan mengatasnamakan perbuatan mereka dengan jihad,
itu adalah perbuatan yang menyimpang dari syariat Islam, ya. Di mana mereka melakukan pengeboman di tempat-tempat umum tanpa mempedulikan, ya, orang kafir yang bagaimana yang mati di situ. Apakah dia seorang dhimmi, atau dia seorang mu'ahad, atau dia seorang musta'min. Ya. Bahkan kebanyakan yang mereka bunuh adalah orang-orang kafir yang masuk ke negeri Islam dengan izin resmi dari pemerintah kaum muslimin yang ada di negeri tersebut. Iya. Bahkan yang lebih parah lagi, mereka tidak peduli apabila ada yang mati di situ sebagian dari kaum muslimin. Ya. Seperti ketika mereka meledakkan satu hotel milik orang-orang kafir, ternyata pegawai-pegawai di hotel tersebut sebagian besarnya adalah kaum muslimin, ya. Dan mereka tahu itu pasti, sebab negeri ini adalah negeri kaum muslimin, ya. Kalau melakukan pengeboman di tempat umum, maka sudah pasti akan beresiko membunuh sebagian dari kaum muslimin, ya. Maka kita ingatkan, ini adalah dosa yang sangat besar apabila terjadi di sana korban sebagian dari kaum muslimin, iya. Kalaupun mereka orang-orang kafir semuanya, yang dicontohkan dalam Islam tidak seperti itu, ya. Jihad yang dicontohkan dalam Islam tidak seperti itu, ya. Nabi SAW ketika beliau mengutus, ya, pasukannya, itu beliau selalu menasihatkan, ya. Ketika bertemu dengan kaum musyrikin, yang pertama sekali ajak mereka untuk masuk Islam, ya. Bukan langsung dibunuh, bukan langsung dibom, ya. Tetapi ajak mereka untuk masuk Islam, ya. Jadi aksi-aksi terorisme yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin dan mereka mengatasnamakan itu jihad, itu bukanlah jihad yang sebenarnya, tetapi itu adalah penyimpangan dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Demikianlah Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa, ya, atau agar kalian memahaminya, ya. Inilah para pendengar sekalian, ya. Telah kita jelaskan 5 dari 10 wasiat Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam ayat ini. Insyaallah lanjutan kelima wasiat yang setelahnya akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian, wabillahi taufik, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, tadi Al-Ustaz Abu Abdullah Sufyan sudah banyak menjelaskan permasalahan-permasalahan yang penting buat kita dan juga terkait dengan kejadian-kejadian yang dialami di negeri kita ini. Mudah-mudahan bisa jadi pengetahuan yang bermanfaat dan berfaedah bagi kita. Tak terasa waktunya sudah pukul 6 lebih 18 menit. Dan sebagaimana biasa, kepada para pendengar radio dakwah salafiyah yang ingin menanyakan permasalahan atau ingin konsultasi dengan Ustaz Abu Abdullah Sufyan, silakan mengirimkan melalui SMS ke 0813-949-72127. Sekali lagi, dikirimkan melalui SMS ke 0813-949-72127. Dan alhamdulillah sudah ada pertanyaan yang masuk dari kemarin yang mudah-mudahan bisa dijelaskan oleh Al-Ustaz. Jadi saya juga ke Ustaz ingin agar lebih lama lagi menjelaskan. Ya alhamdulillah, mungkin sebagaimana yang diinginkan Ustaz saja gitu. Kepada Ustaz kami persilakan untuk menjelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertanyaan yang pertama, apakah boleh seorang wanita keluar rumah sendirian tanpa mahram, tanpa teman, ya, tapi bukan safar seperti pergi ngajar, ke warung, berkunjung dan lain sebagainya? Pertama kita jelaskan bahwa diharamkan bagi seorang wanita muslimah keluar rumah dengan jarak safar tanpa disertai mahram, ya, tanpa disertai mahram, ya. Jadi kalau dia keluar rumah tanpa disertai mahram,
maka dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan yang dimaksud dengan mahram di sini adalah orang yang haram dia nikahi selama-lamanya. Orang yang haram dia nikahi selama-lamanya. Ya. Seperti seorang lelaki, mahramnya adalah wanita-wanita yang haram dia nikahi adalah selama-lamanya. Ya. Seperti ibunya atau mertuanya, ya, kakaknya, adiknya, bibiknya. Ya. Adapun yang tidak boleh dia nikahi untuk waktu tertentu, ya, seperti bibiknya istri atau saudara perempuannya istri, maka ini bukanlah mahram yang dimaksudkan dalam permasalahan ini. Iya. Kemudian mahram itu haruslah seorang muslim. Nabi SAW bersabda dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, la tusafirul mar'ah illa ma'adhi mahramin. Ya. Seorang wanita tidak boleh melakukan safar kecuali bersama mahramnya. Wala yadkhulu 'alaiha rajulun illa wa ma'aha mahramun. Dan tidak boleh seorang laki-laki menemuinya kecuali dia disertai mahramnya. Artinya tidak boleh berdua-duaan dengan seorang wanita yang bukan mahram. Faqala rajulun, ya Rasulullah, ini uridu an akhruja fi jaishi kada wa kada. Maka berkatalah seorang sahabat, ya Rasulullah, sesungguhnya aku ingin ikut berjihad, ya, mengikuti pasukan ini dan pasukan itu. Wa imra'ati turidul hajjah, tetapi istriku ingin menunaikan haji. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ukhruj ma'aha. Temanilah, ya, temanilah istrimu. Ya. Ini menunjukkan perjalanan melakukan haji sekalipun, ya, tidak boleh dilakukan seorang wanita tanpa disertai mahramnya. Ya, sampai-sampai seorang suami yang sudah mendaftarkan diri untuk ikut berjihad bersama sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menemani istrinya saja. Iya. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa yang dilarang itu apabila melakukan perjalanan jauh, ya, dalam jarak safar. Ya, jarak safar itu adalah jarak yang memungkinkan seseorang itu mengqasar salatnya atau berbuka apabila dia sedang berpuasa. Ya, boleh dia berbuka. Sehingga kalau jaraknya tidak termasuk jarak safar, maka tidak ada larangan bagi wanita, ya, sebagaimana disebutkan dalam pertanyaan, sepanjang aman dari fitnah, ya, sepanjang aman dari fitnah atau aman dari hal-hal yang bisa membahayakannya, ya, maka tidak masalah insyaallah taala. Iya. Pertanyaan berikutnya, hukum memotong rambut, ya, boleh apa tidak? Bagi laki-laki boleh saja, ya, itu hal yang mubah. Tapi bagi wanita, ya, disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dalam kitabnya Tanbihat Al-Ahkamin Takhtassu bil Mu'minat, beliau mengutip fatwa dari Syekh Muhammad bin Ibrahim rahimahullahu taala, ya, mufti kerajaan Saudi Arabia dahulu, bahwa seorang wanita tidak boleh memotong rambutnya, ya, berdasarkan hadis yang sahih, kecuali karena hal-hal yang sifatnya darurat, ya, seperti dia merasa kerepotan, ya, merawat rambutnya yang panjang, ya, dan seterusnya, ya. Demikian, wallahu alam, ya. Bagaimana dalilnya memakai jubah cadar atau abayah yang berwarna hitam, ya? Apakah lebih utama? Dan apakah boleh memakai jubah atau baju cadar yang warnanya abu-abu, hijau gelap, coklat ngijreng, dan biru tua? Ya. Permasalahan ini pernah ditanyakan kepada Syekh Abdul Aziz ibn Abdullah bin Baz rahimahullahu taala, dan beliau mengatakan tidak ada warna khusus, ya, tidak ada warna khusus untuk pakaian muslimah, ya. Tidak ada warna khusus untuk pakaian muslimah. Warna apa saja, sepanjang hal itu tidak, ya, memancing pandangan laki-laki, ya. Sepanjang hal itu tidak menimbulkan fitnah, menimbulkan godaan bagi laki-laki, dan sepanjang hal itu merupakan bagian dari warna yang yang biasa dilakukan oleh masyarakatnya, yang biasa digunakan oleh masyarakatnya, ya, maka tidak masalah insyaallah taala dengan dua syarat tersebut, ya.
tidak menimbulkan fitnah atau tidak menimbulkan godaan bagi laki-laki, dan itu adalah pakaian yang warna yang biasa digunakan oleh masyarakat tersebut. Ya. Hanya saja, kenapa banyak yang menggunakan yang hitam? Ya. Ini ada dua alasannya. Yang pertama, karena ada dalilnya. Ya, dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ya. Beliau menceritakan tentang wanita-wanita sahabiat dari kaum Muhajirin dan Ansar. Ketika turun perintah Allah untuk mengenakan jilbab, maka mereka kemudian merobek, ya, spray mereka, gorden mereka, ya, untuk digunakan sebagai jilbab, ya, karena harus segera digunakan, ya, sehingga belum sempat beli jilbab, apa saja yang bisa digunakan, ya mungkin spray rumah itu dipakai, ya. Dan kata Aisyah, hatta asbahna kal gurban, ya, sampai-sampai mereka itu seperti burung-burung gagak. Ya, di sini kata para ulama menunjukkan warna yang mereka gunakan adalah ketika ayat itu turun adalah warna hitam, ya, sebab burung gagak itu warnanya hitam, ya. Kemudian dari sisi yang lain, kalau warnanya hitam atau warna-warna minimalnya warna-warna yang gelap, ya, bukan warna-warna yang cerah, itu lebih tidak mengenakkan dipandang, ya. Kan tujuan dari menggunakan jilbab agar mengurangi pandangan mata laki-laki yang menikmati, ya, yang menikmati keindahan pakaian-pakaian yang digunakan oleh wanita tersebut, ya. Sehingga kalau yang digunakan hitam atau warna-warna yang gelap itu lebih tidak bisa dinikmati dibanding warna-warna yang cerah, ya. Oleh karena itu, termasuk kesalahan juga apabila wanita-wanita menggunakan pakaian yang diberikan perhiasan-perhiasan, ya, sehingga bisa memancing, ya, pandangan laki-laki kepadanya, ya. Termasuk menggunakan lambang-lambang organisasi tertentu atau partai tertentu, ya, disematkan di dalam jilbab-jilbab mereka, ya, sehingga hal ini bertentangan dengan tujuan menggunakan jilbab itu sendiri. Demikian, wallahu alam. Sahkah atau bolehkah akikah seorang anak yang telah balik? Ya, hal ini disebutkan para ulama, hal itu dibolehkan apabila memang seorang belum diakikah sebelumnya atau belum memiliki kemampuan, ya, kecuali setelah dia balik. Demikian, wallahu alam, ya. Bagaimana kedudukan orang yang gila di akhirat kelak? Orang yang gila, apa yang dia lakukan setelah dia gila, maka itu tidak lagi dicatat, ya. Apakah itu satu dosa atau satu kebaikan, tidak lagi dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dihisab adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sebelum dia menjadi gila. Iya, sebelum dia menjadi gila. Demikian, wallahu alam. Selesai. Baik. Alhamdulillah sudah selesai pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian tadi sudah dijelaskan oleh Al-Ustaz Abu Abdullah Sufyan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan juga tidak lupa, kami sebagai pengurus Radio Dakwah Salafiyah mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Itu tak lupa dari kesalahan dari kami sendiri dan dari syaitan. Dan juga kepada para pendengar Radio Dakwah Salafiyah yang ingin menanyakan, silahkan dikirimkan. Mau dari sekarang, tidak mengapa, atau siang ataupun malam hari. Dan itu lebih baik karena ada waktu buat kami untuk lebih mempelajari pertanyaan-pertanyaan dari para pendengar Radio Dakwah Salafiyah. Dan untuk itu kami mohon maaf atas segala kekurangannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.